Halo dulur, gue Ahsan. Gimana? Udah mirip Prabowo belum? Yes, betul. Hari ini gue akan bahas soal Prabowo. Baru-baru ini, Prabowo Subianto dalam pidatonya di depan Purnawirawan TNI di Yogyakarta bilang bakal terus berjuang meskipun berulang kali tuh gagal jadi presiden. Bolehlah ya semangatnya Prabowo, meskipun sebetulnya nih ya, Prabowo tuh mestinya muhasabah aja daripada nyapres lagi. Soalnya nih, ada satu hal yang menurut gue bakal jadi masalah besar kalau nanti Prabowo beneran jadi presiden. Selain Prabowo punya rekam jejak pelanggaran HAM masa lalu, dia itu ternyata terbukti loh selama ini sosoknya nggak konsisten. Atau dalam bahasa gue nih, konsisten untuk tidak konsisten. Seringkali omongan Prabowo berbanding terbalik dengan tindakannya. Bahkan berbanding terbalik juga dengan omongannya yang lain. Sekarang mari kita urai satu persatu inkonsistensi Prabowo. Pertama, kalian pasti masih ingat dong dulu pas kampanye Pilpres 2019, Prabowo sering banget tuh ngeritik kedekatan pemerintah Indonesia dengan Cina. Anti aseng kata dia kan, berasa paling nasionalis gitulah. Ternyata di tengah masa kampanye itu juga Prabowo ketemu tuh sama dubes Cina. Dan mereka ngobrol lama banget di Hambalang, heart to heart, hati ke hati. Bahkan Prabowo bilang juga kalau kunjungan dubes Cina itu menunjukkan keseriusan untuk menjadi sahabat baik. Nah loh, aneh kan? Nggak cuma itu. Prabowo bahkan bilang Cina adalah negara besar dan teman strategis bagi Indonesia. Terserahlah Pak Prabowo. Nah yang kedua nih, Prabowo dulu juga sering banget tuh bilang ekonomi dan sumber daya negara kita ini nggak boleh dikuasai asing. Sampai-sampai dia ngeritik tuh soal daftar negatif investasi yang menurutnya terus berkurang. Kata Prabowo, itu menandakan ekonomi Indonesia nggak lagi berdaulat. You know what? Prabowo yang sama itu juga lah yang dengan bangga bilang kalau proyek food estate yang sekarang dia pegang itu dilirik sama investor Cina dan Uni Emirat Arab. Who knows kan? Jadi beda gitu sih Prabowo. Padahal nih, Pak Jokowi tentu aja ngasih amanah program food estate ke Prabowo biar benar-benar jadi modal ketahanan pangan dalam negeri. Nggak ketergantungan tuh sama asing. Kayak visi Prabowo yang selama ini sering dia omongin dan gembar-gemborin. Lah, kalau pada akhirnya bangga sama investasi asing, di mana ketahanan nasionalnya Pak Prabowo? Jawab dong. Yang terakhir, tentu saja soal komitmen Prabowo kepada pendukungnya di 2019. Semua pendukung Prabowo saat itu pastilah masih ingat gimana sih dia itu ngeritisi kepemimpinan Presiden Jokowi. Pasti masih ingat dong gimana Prabowo berulang kali bilang mati-matian memperjuangkan aspirasi rakyat dan pendukungnya. Ingat kan? Tapi apa hasilnya? Para pendukung Prabowo itu diprank semua, diprank. Prabowo ngejilat ludahnya sendiri. Prabowo malah menerima dengan tangan terbuka dan senang bukan main ketika diajak Pak Jokowi masuk kabinetnya jadi Menteri Pertahanan. Padahal kalau kita ingat-ingat lagi nih, saat itu pendukung Prabowo sampai loh rela berkorban darah dan keringat memperjuangkan kemenangan junjungannya itu dengan demonstrasi di depan kantor Bawaslu yang waktu itu juga berujung ricuh. Nah, pertanyaannya nih, di mana sih sikap seorang pemimpin kesatria yang selama ini Pak Prabowo banggakan itu? Jadi, mana yang harus kita percaya? Prabowo atau Paskabowo nih? Pemilu 2024 besar kemungkinan menjadi pertarungan terakhir Prabowo. Maka sangat mungkin Prabowo bakal berjuang habis-habisan tuh untuk bisa menang, termasuk menghalalkan segala cara. Yang gue takutkan adalah Prabowo kembali menggunakan strategi membingungkan publik dengan pernyataan-pernyataannya yang tidak konsisten dengan perbuatannya. Secara akademik, strategi ini adalah bagian dari praktik firehousing of falsehood atau dalam bahasa Indonesianya selang kebakaran untuk kekeliruan. Tujuan strategi ini adalah menciptakan kebingungan di kalangan pemilih. Dengan begitu, pemilih nggak ada lagi tuh yang fokus sama substansi visi dan misi yang diusung oleh kandidat capres atau dalam hal ini Prabowo Subianto. Para pemilih pun akhirnya hanya menelan informasi yang diyakininya benar saja tentang Prabowo tanpa mampu berpikir objektif. Akhirnya pendukung Prabowo jadi pemilih yang buta. Mereka nggak bisa tuh menerima kebenaran yang alternatif. Dampaknya bakal sangat buruk. Para pendukung Prabowo sangat mungkin mempercayai kebohongan yang terlontar dari mulut Prabowo atau tim kampanye Prabowo. Lantas mereka menyebarkan kebohongan tersebut sebagai kebenaran seluas-luasnya.
Pada akhirnya nih, pendukung Prabowo ini akan cenderung reaksioner terhadap masyarakat lain yang berusaha memberikan kebenaran alternatif. Masyarakat pun jadi terbelah dan konflik horizontal sangat mungkin terjadi. Ngeri kan? Nah, Amerika Serikat sudah mengalaminya di era Donald Trump. Konflik horizontal terjadi di mana-mana. Antara ras, yang putih, yang hitam, yang Islam, yang non-Muslim, yang imigran, dan non-imigran. Pokoknya ruwet deh di sana. Makanya mereka sejak saat itu belajar dari kesalahan. Dan gak milih lagi Donald Trump untuk periode kedua. Yang jadi pun Joe Biden kan. Nah, lagi pula nilai seorang pemimpin itu dari konsistensinya. Karena konsistensi itulah yang bakal membawa kemaslahatan bagi masyarakatnya. Selama Prabowo belum bisa konsisten dengan pernyataan dan sikapnya, gue rasa kalaupun dia terpilih nih jadi presiden, bakalan jadi presiden yang toksik. Saat itu terjadi, kesehatan mental masyarakat jadi taruhannya. Kalau gue sih, nggak dulu deh milih Prabowo. Gue masih sayang sama kesehatan mental gue. Kalau kalian percaya Prabowo atau Pasca Bowo nih?